Morning. Ini saya baru nemuin. Memang bapak-bapak ya. Ada gak sih yang suaminya kayak gitu? Atau suami saya aja? Jadi ini ditaruh di atas ini, coba. Waktu suami saya memotong rumput. Dan itu sudah 3 hari yang lalu. Jadi mecret. Tuh. Tapi gak apa-apa. Jadi ini oregano ya, yang kemarin saya share. Suara apa itu? Dia gampang ini kok, gampang hidup, aman. Asal ada mataharinya kuat. Ini kering, buang aja, biarkan. Oke, saya mau share satu herbs lagi. Temannya si oregano sama-sama Mediterranean herbs, yaitu thyme. Aduh, ini slow sekali ya pagi-pagi. Thyme ini lebih enak mana nih? Jadi thyme ini adalah salah satu Mediterranean herbs yang sudah digunakan ribuan tahun juga. Saya mau share satu sejarah yang sangat romantis sekali. Pagi-pagi kita dari romantisan yuk. Nah, thyme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thymus. Bahasa Latin thyme itu, bahasa Latin medicinal herbsnya namanya Thymus vulgaris, berasal dari kata thymus yang berarti courage, yaitu keberanian. Jadi thyme ini adalah simbol keberanian. Kalau sage adalah simbol kebijaksanaan, thyme ini adalah simbol keberanian. Kenapa? Jadi ada sejarah di zaman-zaman Satria ya, zaman abad-abad pertengahan. Wanita-wanita itu akan menyulam di scarf atau mungkin kain kecil dari yang akan diberikan kepada satria yang dia sukai atau yang dia kasihi, atau saudaranya dia ya, yang ingin menyampaikan, itu adalah ekspresi memberikan atau menularkan keberanian kepada kesatria yang akan pergi berperang. Mereka itu, para wanita itu akan menyulam gambar thyme, satu sprig of thyme gitu ya, misalkan segini atau satu gini, terus di atasnya tuh ada bee, kayak lagi muter-muter di atas thyme itu, untuk melambangkan atau menularkan keberanian kepada para satria yang akan pergi berperang. Nah, thyme ini juga dipercaya membantu untuk kita tuh to speak the truth. Yes, ini bukan ajaran-ajaran spiritual. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi, dan membangkitkan keberanian. Kenapa? Jadi ada alasannya ya. Ada science behind herbal medicine. Nah, jadi thyme ini mempunyai suatu efek untuk mengalirkan aliran darah ke otak kita menjadi bukan lebih deras, tapi lebih lancar. Dan itu tuh membangkitkan semangat. Itu tuh membangkitkan semangat, membangkitkan inspirasi dan menyegarkan gitu. Pernah gak sih kita tuh minum sesuatu yang tadinya kita tuh, terutama pagi-pagi ya. Tadi pagi saya baru minum kopi pagi saya, yaitu dari fennel, dari cardamom, dan juga dari cinnamon ceylon. Nah, itu tuh semuanya adalah warming herbs. Saya itu elemennya itu cold. Nah, jadi ketika pagi saya butuh sesuatu yang menyegarkan, yang membuat sirkulasi seluruh sirkulasi tubuh saya tuh lancar, sehingga saya bisa berkeringat. Dan itu tuh kayak gitu. Tidak stimulating seperti kopi, tapi menyegarkan. Nah, thyme ini tuh punya efek. Dia juga kan dipakai untuk protokol ketika terjadi congested mucus ya. Jadi kayak lendir yang kental banget yang nggak bisa keluar, baik itu di saluran pernafasan kita ataupun kita ingin keluarin dari saluran pencernaan kita. Misalkan ketika kita diare, kan kita diare itu mau supaya lancar ya. Nah, si thyme ini juga meningkatkan sirkulasi, tidak hanya di saluran pernafasan tapi juga di otak kita.
ketika saluran otak kita mampet, kita tuh jadi kayak orang brain fog. Tahu brain fog nggak? Misalkan pergi ke, misalkan kita tuh ke nih kayak saya nih ke terbayang gitu, terbayang refrigerator, bendanya terbayang tapi ini tuh apa ya, itu namanya brain fog. Nah itu tuh harus kita support. Salah satunya selain dengan, of course kita bisa coba nootropic ya kalau di suplementasi, nootropic supplementation, tapi kita juga bisa masukin ke herbs yang kita makan setiap hari. Salah satunya itu thyme, ada lagi rosemary, tapi rosemary harus hati-hati untuk orang-orang yang punya darah tinggi ya, karena dia bisa menaikkan tekanan darah karena saking stimulating ya. Kalau itu stimulating, kalau ini gentle sekali. Jadi ini bisa dimasukkan. Saya tuh suka banget thyme itu ya, bisa buat beef, bisa buat fish, bisa buat chicken, bisa buat vegetable, dan saya suka ini buat omelet. Jadi ini enak banget, tau nggak? Tinggal ini tuh saya tanam ini di bawah pohon jeruk. Jadi jeruk purut ini, nah, kan dimakanin, ya silakan nggak apa-apa. Saya tuh kadang kalau masak Indonesia atau Thailand, saya kan perlu ini, cuma satu biji beli 1000 gitu, kebuang. Jadi dia itu kayak tanaman pendamping. Nah itulah. Terus ada satu lagi ya, cerita. Jadi kita lagi cerita gitu. Cerita abad pertengahan, zaman Satria. Time ini ya, di burning di temple kayak temple tuh kayak tempat berdoa. Tempat berdoa apapun. Zaman dulu itu ya, kita tuh pakai kayak ginian, tau nggak? Kita tuh nggak pakai essential oil, fragrance oil, atau apalah yang begitu-gitu. Apa itu yang di toilet tapi most ofly kita tuh pakai mereka itu pakai kayak mint family, kayak peppermint, spearmint, terus lemon balm juga, terus lavender, thyme, pernah juga kayak cinnamon, sage. Itu tuh semua tuh karena kan mint family itu kan aromatik sekali ya. Jadi ini tuh dipakai untuk tidak hanya di kuil-kuil atau di tempel-tempel, di tempat ibadah, tapi juga dipakai di rumah-rumah, di perjamuan-perjamuan, di istana-istana. Ini tuh banyak banget digelontorin aja gitu di lantai. Di lantai ketika ada pesta, atau juga di atas meja-meja makan gitu ketika mereka mengadakan perjamuan. Banyaknya herbs yang mereka pakai itu menandakan seberapa kaya sih orang itu. Karena ini zaman dulu tuh mahal sekali. Hanya orang-orang bangsawan aja yang memiliki ini. Tapi kita tuh sekarang bisa punya. Dan ini juga, kalian pernah lihat gak sih film? Saya tuh senang banget ya film medieval, film abad-abad pertengahan yang kesatria yang wanita-wanitanya itu pakai baju-baju yang lucu gitu. Walaupun sekarang saya kebayang kalau pakai baju itu lagi, aduh itu panas sekali, susah banget jalannya. Tapi kalau dinonton itu kan seru banget ya. Nah itu kan ada kayak cerita kayak Lancelot, ada cerita kayak King Arthur. Mereka tuh kan ada di round table gitu ya, yang meja yang bulat itu kan. Dan di situ setelah satria-satrianya Arthur kan pada, correct me if I'm wrong, kan saking banyaknya film-film gitu yang saya nonton, ada round table gitu. Satria-satria Raja Arthur itu pada berkumpul di situ, dan ini tuh salah satu herbs yang ditaruh di tengah-tengah meja itu. Kenapa? Karena ini adalah, sekali lagi, thyme itu di zaman abad pertengahan dan di zaman Satria dikenal sebagai herbs of courage. Itu satu lagi, selain scarf ataupun sapu tangan kecil yang dibuat oleh wanita yang diberikan kepada Satria sebagai doa mereka ya untuk mendampingi berperang, ini juga diikat terus ditaruh tuh di bagian dada, masukin gitu di bagian dada si satria itu, di bagian dalam baju zirah mereka. Karena ketika tahu nggak sih kenapa? Emang ngefek gitu
buat apa itu kayak superstition gitu, enggak. Jadi ini tuh kan seperti saya bilang tadi ya, ini tuh ada wanginya, jadi diginin doang tuh enak gitu. Jadi ini satu bonggol gini diikat, terus masukin ke bagian dalam baju zirah. Itu tuh selama mereka perjalanan kan mereka bisa mencium aromanya. Ini adalah aromaterapi yang alami, the whole plants. Dan ketika mereka membutuhkan, mereka bisa crush begini. Ketika mereka membutuhkan, mereka bisa masukin ke dalam minuman mereka. Keren kan? Keren banget ya tanaman ciptaan Tuhan itu. Jadi kita tuh punya segala sesuatu di sekeliling kita, karena Tuhan bilang cukuplah apa yang sudah kuberikan bagimu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini baik untuk menunjang kesehatanmu. Nah, salah satunya itu adalah segala macam herbs. Next time kita akan bahas thyme sebagai anti parasit, anti candida, dan juga anti mikroba yang broad spektrumnya cukup besar. God bless.